Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warung Ilmiah, pada episode kali ini saya akan membahas tentang ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Ekoenzim merupakan larutan atau cairan multifungsi yang dihasilkan melalui proses fermentasi dari campuran sisa sampah organik seperti buah-buahan dan sayuran, gula merah atau gula tebu, dan air. Warnanya kecoklatan, muda atau tua, dan berbau asam manis seperti bau khas fermentasi tape. Ekoenzim memiliki segudang manfaat bagi manusia dan juga bagi lingkungan. Manfaat tersebut mencakup kesehatan, pertanian, maupun untuk peningkatan kualitas lingkungan. Sahabat Warung Ilmiah, 70% sampah yang terbuang di TPA adalah sampah organik. Sampah organik di TPA menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan, memberikan risiko terjadi ledakan di TPA dan lain sebagainya. Pembusukan sampah organik juga menghasilkan gas metana. Sahabat Warung Ilmiah, membuat ekoenzim cukup mudah. Untuk membuat ekoenzim, kita siapkan alat dan bahan membuat ekoenzim. Bahan untuk membuat ekoenzim adalah sampah organik, misalnya sisa sayur atau sisa buah-buahan yang masih dalam kondisi baik dan bukan dari hasil pemasakan. Bisa menggunakan kulit jeruk, jeruk nipis, mentimun, apel, sereh, ataupun sayur lainnya. Lalu bahan-bahan tadi dipotong-potong kecil-kecil. Bahan lainnya adalah gula yang digunakan bisa jenis gula aren, gula pasir, gula kelapa, gula lontar, molase, dan lain sebagainya. Tidak dianjurkan menggunakan gula pasir. Selain itu disiapkan air, bisa menggunakan air galon, air sumur, air pam, air hujan, maupun sisa buangan AC. Disiapkan juga wadah plastik kedap udara. Sangat disarankan menggunakan wadah plastik daripada kaca. Sebab wadah kaca dapat berisiko pecah akibat aktivitas mikrobia fermentasi. Sahabat Warung Ilmiah, pertama-tama pastikan wadah yang digunakan telah bersih. Setelah bahan-bahan di atas tersedia, maka semua limbah sayuran atau buah, gula, dan air dimasukkan ke dalam wadah. Perbandingan air, limbah, sayur atau buah, dan gula adalah 10 dibanding 3 dan 1. Jadi 10 untuk air, 3 untuk limbah buah atau sayur, dan 1 untuk gula. Semua bahan dimasukkan ke dalam wadah lalu diaduk. Setelah selesai diaduk, wadah ditutup rapat dan dibiarkan selama 3 bulan. Wadah diletakkan di tempat dengan sirkulasi udara yang baik dan tidak terkena sinar matahari langsung. Jauh dari WiFi, WC, tong sampah, tempat pembakar sampah, dan bahan-bahan kimia. Pada minggu pertama, tutup wadah dibuka untuk mengeluarkan gas di dalamnya dan untuk mencegah wadah meledak. Kemudian aduk setiap hari ke-7, hari ke-30, dan hari ke-90. Setelah 3 bulan, ekoenzim bisa dipanen dan dapat digunakan. Tanda ekoenzim yang berhasil setelah 3 bulan adalah berwarna coklat dengan aroma asam segar khas fermentasi, tidak berbau busuk. Sahabat Warung Ilmiah, contoh wadah untuk membuat ekoenzim bisa berupa wadah terbuat dari plastik seperti dalam gambar 1 ini. Nah, ini gambar 2 menunjukkan hasil ekoenzim setelah 3 bulan. Warna ekoenzim warnanya coklat muda dan aroma asam segar. Sahabat Warung Ilmiah, jika kita memiliki wadah yang besar dan gula yang cukup, tetapi tidak cukup memiliki sisa buah dan sayuran, kita bisa mencicipinya sedikit demi sedikit. Caranya, pertama siapkan wadah berisi air dan gula sesuai dengan takaran. Kemudian dimasukkan bahan sisa buah atau sayuran sedikit demi sedikit sesuai dengan ketersediaan. Kemudian catat beratnya setiap kali kita menambah bahan. Ketika bahan telah memenuhi takaran, catat tanggal tersebut sebagai tanggal pembuatan ekoenzim. Setelah 90 hari, ekoenzim siap dipanen dengan cara disaring dan disimpan di wadah tertutup. Larutan ekoenzim tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Nah, pernyataan ini mungkin membutuhkan penelitian lebih lanjut. Apakah ini benar mutlak ataukah ada batas waktunya? Hasil ekoenzim ini bisa dikemas di botol kaca atau botol plastik tertutup. Disarankan ekoenzim dikemas di botol-botol kecil untuk alasan kepraktisan dan penjagaan kualitas ekoenzim. Ekoenzim memiliki beragam manfaat antara lain sebagai pupuk tanaman, pembersih toilet, pengusir tikus, sabun cuci piring, pembersih sayuran, obat kumur, dan lain sebagainya.
Ekoenzim yang baik memenuhi syarat persyaratan pH di bawah 4, aroma asam segar, khas fermentasi. Sahabat warung ilmiah, bagaimana kalau misalnya terjadi masalah dalam pembuatan ekoenzim? Kita bisa memperbaikinya, misalnya ada masalah belatung muncul di dalam wadah. Penyebabnya adalah wadah kurang tertutup rapat. Solusi, perbaiki kerapatan wadah, tempatkan wadah tertutup di bawah sinar matahari selama 30 menit, kemudian nanti setelah itu fermentasi dilanjutkan. Masalah larutan berbau got atau ada jamur hitam, penyebab kontaminasi mikroba tidak baik. Kemungkinan karena lokasi penempatan wadah kurang baik. Solusi, perbaiki kerapatan wadah dan tempatkan wadah tertutup di bawah sinar matahari selama 30 menit. Apabila bau got tidak hilang setelah 3 hari penjemuran, maka dapat dilakukan selama 7 hari. Perbaikannya, masukkan gula sejumlah takaran awal pembuatan, lalu fermentasi kembali selama 1 bulan. Sahabat warung ilmiah, ada informasi tambahan, yaitu jika fermentasi berjalan dengan baik, larutan fermentasi akan beraroma alkohol setelah 1 bulan dan beraroma asam segar seperti cuka setelah 2 bulan. Kemudian kemunculan lapisan jamur dan lapisan seperti jelly pada larutan fermentasi adalah hal yang wajar. Sahabat warung ilmiah, manfaat ekoenzim bagi sektor rumah tangga antara lain membersihkan kompor dan area dapur yang berminyak, cairan mencuci dan penghilang noda, membantu mengurai kotoran dari septic tank. Manfaat ekoenzim dari sektor pertanian antara lain pupuk alami, pengusir hama, tanaman lebih cepat tumbuh. Manfaat ekoenzim dari sektor kesehatan antara lain menyembuhkan sakit kulit, mengatasi sakit gigi dan sariawan, menyuburkan rambut, melembabkan kulit, anti alergi dan gatal, hand sanitizer, pembersih udara. Dengan membuat ekoenzim, kita mengurangi produksi limbah kimia sintetis dan sampah plastik, sisa kemasan produk rumah tangga pabrikan. Plastik yang didaur ulang hanya 9% dari total sampah plastik. Dengan membuat ekoenzim, kita telah berpartisipasi dalam mengurangi beban bumi sekaligus menerapkan gaya hidup minim kimia sintetis. Sahabat warung ilmiah, berikut adalah takaran ekoenzim untuk berbagai macam penggunaan. Ini pada tabel ini, pemirsa bisa melihat sebagai contoh, misalnya pada nomor 1 ini, penggunaannya membersihkan kompor dan area dapur. Ini takarannya ekoenzim dibanding sabun dan air adalah 1 dibanding 1 dibanding 5 atau 10. Yang kedua adalah mencuci piring. Takarannya ekoenzim dibanding sabun dibanding air adalah 1 dibanding 1 dibanding 5 atau 10. Mencuci pakaian, ekoenzim dibanding sabun dan air adalah 1 dibanding 500 dibanding 1000. Mengepel lantai, ekoenzim dibanding air 1, 2 tutup botol dibanding 1 ember air. Membersihkan kamar mandi, ekoenzim murni. Kemudian sebagai pestisida, herbisida, dan insektisida, itu takarannya ekoenzim dan air, perbandingannya adalah 1 tutup botol dibanding dengan 1 baskom air. Kemudian obat kumur atau gosok gigi, ekoenzim dibanding air 10 ml dibanding setengah gelas air. Kemudian mencuci rambut, bandingannya adalah ekoenzim dibanding sabun dibanding air adalah 1 dibanding 1 dibanding 5 atau 10. Kemudian yang 9 untuk mandi dan cuci tangan, ekoenzim, sabun dan air adalah 1 banding 1 dibanding 5 atau 10. Kemudian hand sanitizer. Hand sanitizer itu perbandingannya ekoenzim dibanding air adalah 1 ml dibanding 400 ml. Kemudian pembersih udara. Ekoenzim dibanding air 1 ml dibanding 1000 ml air. Kemudian ekoenzim juga bermanfaat untuk detox tubuh. Takarannya adalah ekoenzim dibanding dengan air hangat sekitar 30 sampai 40 derajat Celcius sama dengan 30 ml ekoenzim dengan 1 baskom atau 1 ember air. Nah, caranya untuk detox ini, rendam kaki dalam baskom atau ember yang sudah diberi ekoenzim selama 20 sampai 30 menit. Tutup seluruh kaki dengan handuk. Bisa mengurangi atau menghilangkan gejala bau kaki, tangan, dan kaki pecah-pecah. Kemudian ekoenzim juga bermanfaat untuk bisul dan luka gores. Ini ekoenzim murni, caranya dikompreskan. Kemudian anti radiasi, itu juga ekoenzim murni. Caranya masukkan dalam botol tertutup dan diletakkan di dekat peralatan elektronik. Kemudian juga sebagai pupuk organik, ini ekoenzim murni dibanding air itu 1 dibanding 1000 ml.
Kemudian yang terakhir, pembersih hewan peliharaan. Takarannya adalah ekoenzim dibanding air adalah 1:5-10. Manfaatnya adalah menghilangkan bau badan hewan peliharaan, mengurangi pertumbuhan parasit, dan memperbaiki kondisi penyakit kulit. Sahabat Wario Ilmiah, mungkin masih banyak juga manfaat-manfaat lainnya yang belum kita diskusikan di sini, tapi mungkin bahasan kali ini kita cukupkan sekian. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.